Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang kita akan belajar mata pelajaran IPA untuk kelas 7 A, B, dan C. Ya, gimana kabarnya? Semoga Bapak doakan kalian baik-baik saja ya. Jika ada yang sakit, Bapak doakan semoga kalian sembuhkan segala penyakitnya. Ya, kita sekarang akan memasuki bab kedua tentang klasifikasi makhluk hidup. Ya, kita mulai pembelajarannya. Kedua, klasifikasi makhluk hidup. Ya, tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama, siswa dapat memahami ciri-ciri benda di lingkungan sekitar. Yang kedua, siswa dapat mengetahui cara mengklasifikasikan makhluk hidup. Yang ketiga, yang terakhir, siswa dapat melakukan pengklasifikasian makhluk hidup. Ciri-ciri benda di lingkungan sekitar. Ya, kita tahu ada benda hidup dan benda tak hidup. Ada makhluk hidup dan ada makhluk yang tak hidup. Ya. Ciri-ciri benda di lingkungan sekitar. Ya, kalau benda hidup, ini ciri-cirinya ada 6. Bernapas, bergerak, tumbuh dan berkembang, memerlukan nutrisi, berkembang biak, peka terhadap rangsang atau iritabilitas, dan yang terakhir adaptasi. Kalau benda tak hidup, nah, ini bentuk benda itu berbeda-beda. Yang kedua, ukuran benda berbeda-beda. Yang ketiga, warna benda itu berbeda-beda. Yang keempat, keadaan permukaan benda berbeda-beda. Yang kelima, bahan penyusun itu pasti berbeda-beda. Ya. Ini kalau contoh benda tak hidup, kalian ambil batu besar sama kecil, ya pasti bentuknya kan berbeda ya, ada yang besar ada yang kecil, dan ukurannya, terus warnanya, nah itu benda itu pasti tak sama. Itu kalau benda tak hidup atau benda mati. Ya. Ini ciri makhluk hidup. Ya. Yang pertama, bernapas. Ya. Ya. Makhluk hidup itu pasti semuanya melakukan bernapas ya, sebagai kebutuhan. Kalau manusia, dia bernapas menghirup oksigen dan mengeluarkan CO2 atau karbon dioksida. Manusia. Nah, yang kedua cirinya itu makan atau memerlukan nutrisi. Ya, manusia, hewan, tumbuhan semua memerlukan nutrisi atau memerlukan makan dan minum. Ya, kalau kita punya tanaman pasti memerlukan air, mineral, ya, dan lainnya. Itu kalau tanaman dia memerlukan makan. Kalau hewan, dia makannya ada yang makan rumput ya, makan rumput, ada yang daging. Nah, itu makanan untuk hewan. Kalau manusia dia makan nasi, itu makan. Yang ketiga, bergerak. Ya, semua makhluk hidup itu pasti melakukan gerak. Ya, contohnya manusia. Ya, setiap kita melakukan aktivitas pasti organ gerak kita itu bekerja. Misalkan tangan, kalau kita makan, ya, kalau makan kita tangannya pasti ke atas. Itu ada geraknya. Kalau berlari ya kita menggunakan kaki. Nah, kalau hewan
hewan sama, dia bergerak karena dia memiliki anggota tubuh dengan kaki, ya. Nah, ada yang menggunakan tangan, ada yang menggunakan kulit. Itu contoh dari organ gerak pada hewan. Kalau tumbuhan, ya, dia juga bergerak. Ya. Tumbuhan dia bergerak itu mengikuti arah datangnya cahaya. Kalau menanam tanaman, dia pasti akan bergerak mengikuti arah datangnya cahaya. Gerak pada tumbuhan. Nah, yang keempat, tumbuh. Manusia, hewan, tumbuhan, nah, itu mengalami pertumbuhan. Dari kalian, dari bayi, terus jadi remaja, dewasa, itu mengalami pertumbuhan, ya. Nah, bisa dilihat dari tinggi badan kalian, ya, semakin naik ke atas, semakin tinggi. Nah, kalau hewan, nah, ini contoh dari kupu-kupu, ya, dari telur terus menjadi ulat, kepompong, dan kupu-kupu. Itu namanya pertumbuhan, ya. Dia mengalami tumbuhan. Nah, berkembang biak. Kalau berkembang biak, ya, manusia berkembang biak dengan cara apa? Dengan melahirkan. Kenapa? Karena manusia itu termasuk mamalia. Ini kucing. Dia berarti melahirkan, ya. Karena kucing termasuk mamalia, hewan mamalia. Ada ayam. Ayam berkembang biak dengan cara apa? Bertelur. Ya. Kalau tumbuhan berkembang biak nggak? Ya, tumbuhan juga mengalami perkembangbiakan. Nah, ada yang menggunakan spora, ada yang menggunakan bunga, itu namanya perkembangbiakan. Nah, ada yang menggunakan tunas, itu perkembangbiakan pada tumbuhan. Ya, iritabilitas ini adalah peka terhadap rangsangan. Ini contohnya daun putri malu. Pernah tahu daun putri malu? Ya, daun yang kalau kita sentuh itu langsung akan mengicup. Ini namanya iritabilitas atau peka terhadap rangsangan. Nah, kalau kalian juga sering mainan senter nggak? Kalau kita senter mata teman kita, itu pasti akan silau, ya. Jadi termasuk juga peka terhadap rangsangan. Yang terakhir, beradaptasi. Ya. Penyesuaian diri terhadap lingkungan, itu namanya beradaptasi. Nah, ini kita lihat di situ ada hewan bunglon, ya, yang menyamar sebagai daun. Nah, dia menyesuaikan diri dengan yang dia tempati. Itu namanya beradaptasi. Ada lagi tumbuhan kaktus. Nah, dia bisa beradaptasi di gurun karena kandungan air dan mineralnya sedikit. Ya. Sebelum itu, apa sih pengertian dari klasifikasi? Klasifikasi adalah pengelompokan berdasarkan persamaan ciri yang dimiliki oleh suatu benda, baik hidup atau benda tak hidup. Nah, ini tabel klasifikasi benda. Jadi ciri-ciri benda di sini ada bergerak, tumbuh dan berkembang, bernapas, berkembang biak, memerlukan nutrisi, peka terhadap rangsangan. Nama bendanya ada tas, mobil, bola, pesawat, tumbuhan, manusia, dan burung. Oke. Contoh, ini tas. Tas termasuk benda hidup atau tak hidup? Ya, benda tak hidup. Berarti dia tidak bergerak, dia tidak bisa tumbuh, dia tidak bernapas, tidak berkembang biak, tidak memerlukan nutrisi, dan tidak peka terhadap rangsangan.
makanya dicoret strip. Nah, nanti kalian tugasnya di buku tugas ya, kalian tulis lagi tabel ini dan conteng. Misalkan mobil bergerak, tidak ya, kalau dia bergerak berarti kalian checklist, kalau tidak berarti kalian strip ya. Nanti dikerjakan di buku tugas masing-masing. Nah, persamaan ciri kehidupan. Persamaan ciri kehidupan. Ini berarti termasuk makhluk hidup ya. Sini ada manusia, ada tumbuhan, dan ada hewan. Nah, nanti kalian juga kerjakan ini di buku tugas. Manusia bernapas menggunakan apa? Misalkan manusia bernapas menggunakan hidung. Kalau tumbuhan bernapas menggunakan daun. Hewan ada yang bernapas menggunakan kulit, misalnya cacing, ada yang menggunakan trakea ya, itu serangga, ada yang menggunakan hidung atau mamalia. Kalian kerjakan ini di buku tugas ya. Mereka bergerak, tulisnya bergerak ya, bukan bergerak. Manusia bergerak menggunakan apa? Menggunakan kaki, tangan. Nah, kalian catat di buku tugas. Tumbuhan bergerak menggunakan apa? Bergerak ya, ada yang bergerak ke akar, merambat, menjalar. Kalian ditulis di buku tugas. Kedua, cara mengklasifikasikan makhluk hidup ya. Nah, klasifikasi makhluk hidup ini bertujuan untuk mempermudah dalam mempelajari keanekaragaman makhluk hidup yang berada di alam. Jadi, karena makhluk hidup itu beraneka ragam, nah, biar lebih mudah kita mengklasifikasikannya. Nah, ini adalah tingkatan takson. Adalah pengkelompokan persamaan dan perbedaan yang makin ke bawah persamaan yang dimiliki anggotanya di dalam tingkatan klasifikasi tersebut makin banyak dan memiliki perbedaan. Contohnya ini kingdom, seperti filum, kelas, ordo, famili, genus, dan spesies. Ini akan semakin spesifik. Dari kingdom itu kerajaan, ini pada hewan. Kalau pada tumbuhan itu kingdom, divisi, kelas, ordo, famili, genus, dan spesies. Ini perbedaannya setelah kingdom ya. Kalau setelah kingdom, filum, berarti ini pada hewan. Kalau pada tumbuhan itu divisi ya. Kalian hafalin urut tingkatan dari takson. Nah, tingkatan ini ditemukan oleh Charles Linnaeus. Ini penemu tingkatan taksonomi atau takson. Nah, ini di bahasa Indonesia kan, kalau kingdom ini berarti dunia. Ada dunia binatang, ada dunia tumbuhan, ada dunia monera atau virus, bakteri, ada dunia jamur, itu namanya kingdom. Nah, nanti kita bahas kingdom, 5 kingdom itu di minggu depan ya. Ada kingdom animalia, ada kingdom tumbuhan, ada kingdom monera, ada kingdom protista, ada kingdom yang terakhir, ada kingdom fungi atau jamur. Nah, ini bisa dibahasakan kalau ordo itu adalah bangsa, famili itu adalah suku,
Kalau gen itu adalah marga dan spesies adalah jenisnya. Ini namanya tingkatan taksonomi. Ada 7 ya tingkatan taksonomi. Ini contoh klasifikasi antara hewan dan tumbuhan. Nah, sini ada padi dan ada kucing. Padi termasuk kingdom lantai atau kingdom tumbuhan. Dengan kucing termasuk kingdom animalia atau hewan. Divisinya dia spermatopita karena bijinya terbuka, makanya dia dimasukkan ke divisi spermatopita. Kalau filum dari kucing ini termasuk chordata karena dia memiliki kerangka tulang, ya, kerangka tulang bagian dalam yang sempurna, makanya dia masuk ke filum chordata. Nah, kelas dari padi di sini Liliopsida. Nah, kalau kucing ini kelasnya termasuk mamalia ya. Kelas mamalia. Ordo pada padi Poales. Famili Gramineae. Genus Oryzalin. Spesies Oryza sativa. Ini dari padi. Kalau kucing ini ordonya Carnivora. Dia pemakan daging, makanya dia ordonya Carnivora. Famili dia keluarga dari apa? Dari Felidae. Genusnya Felis, spesiesnya Felis satus. Itu kucing. Ya. Nah, di sini kita bisa membedakan antara klasifikasi antara hewan dan tumbuhan ini berbedanya di divisi dan filum. Jangan sampai ketukar. Ingat. Kalau divisi berarti itu penggunaan pada tumbuhan, kalau filum itu penggunaan pada hewan. Nah, ini kriteria klasifikasi menurut para ahli. Tumbuhan. Yang pertama tumbuhan. Organ perkembangbiakannya. Apakah spora atau bunga? Ya, kita tahu tumbuhan itu ada yang berspora dan ada yang perkembangbiakannya menggunakan bunga. Contohnya organ perkembangbiakan menggunakan spora itu contohnya jamur, lumut. Itu organ perkembangbiakannya menggunakan spora. Kalau bunga, nah, itu contohnya spermatopita atau tumbuhan berbiji tertutup dan tumbuhan berbiji terbuka. Ya, itu pasti menggunakan bunga. Misalkan pohon mangga, ya, berarti itu termasuk dalam tumbuhan berbiji tertutup. Itu pasti menggunakan bunga untuk perkembangbiakannya. Terus habitatnya, kalau tumbuhan ada yang berupa pohon, ada yang berupa perdu, ada yang berbentuk semak. Kalau pohon misalnya mangga, jambu, itu dinamakan pohon. Kalau yang ketiga kriteria bentuk dan ukuran daun. Itu kriterianya. Cara perkembangbiakannya, ya, ada seksual dan ada aseksual atau generatif dan vegetatif. Kalau pada hewan, kriteria klasifikasi menurut para ahli itu berdasarkan saluran pencernaan makanannya. Ya, saluran pencernaan makanannya. Ya, kalau saluran pencernaan pada manusia ini ada mulut,
kerongkongan, usus 12 jari, usus besar, dan anus. Itu saluran pencernaan pada manusia semuanya ya. Yang kedua, kerangka. Apakah kerangka di luar tubuh atau di dalam tubuh? Itu kriterianya. Contohnya manusia, berarti kerangkanya di dalam tubuh. Apa ada yang kerangka yang di luar tubuh? Ada. Misalkan bekicot, kepiting, udang, itu kerangkanya di luar tubuh. Yang ketiga, anggota gerak. Apakah berkaki 2, 4, atau tidak berkaki, atau bisa diklasifikasikan berdasarkan anggota gerak. Ya, manusia berkaki 2, sapi berkaki 4. Terus apalagi yang dia berkaki? Cacing dia berkaki, dia bergerak menggunakan kulit. Nah, itu kriteria klasifikasi menurut para ahli. Ini diagram kunci determinasi. Selain kriteria tadi, pengklasifikasikan makhluk hidup bisa menggunakan diagram kunci determinasi. Ini contohnya animalia. Ini dibedakan menjadi 2, ada vertebrata dan intervertebrata, atau yang bertulang belakang dan tidak bertulang belakang. Yang vertebrata dibagi lagi menjadi 2, ovipar dan vivipar, yang bertelur dan yang melahirkan. Ovipar ini bisa dibagi lagi, ada pembuahan internal, ada pembuahan eksternal. Ya, ada yang bertelur di dalam, ada yang bertelur langsung di luar. Nah, ini yang dinamakan diagram kunci determinasi. Kalau intervertebrata ini dibagi lagi, ada yang bertulang lunak dan bertulang keras. Contohnya kepiting, berarti itu bertulang keras ya. Kalau lunak, ini contohnya udang, dan dia bertulang lunak. Ya, ini diagram kunci determinasi. Nah, ini diagramnya ya. Penggunaan katanya harus jelas. Ya, sekian dari Bapak pelajaran kali ini. Bila nanti ada pertanyaan, kita bisa di chat di grup. Ya. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.